dia berbicara, Heike itu mulai sibuk lagi. Dia memasang alat jiwa setelah alat jiwa di setiap sudut ruangan. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa reputasinya sebagai Origin of Destruction akan mulai menjadi terkenal setelah misi ini, dan ia juga akan menjadi salah satu insinyur jiwa pejuang paling terkenal di benua itu. Tanda hubung. Qing Ziyan juga sibuk. Pada titik ini, dia berada di kamarnya sendiri, menyesuaikan alat jiwa tipe penyimpanannya. Terkadang, dia akan mengambil barang-barang yang terlihat seperti batu. Batu-batu ini tidak begitu menarik, dan hanya sedikit lebih besar dari kepalan tangan pria dewasa. Namun, Qing Ziyan sangat berhati-hati, karena dia pernah menyaksikan betapa destruktifnya batu-batu ini. Ji Joechen sedang duduk di kursi tidak jauh, dan diam-diam mengawasinya saat dia menyibukkan diri. Dia tiba-tiba berkata, "Bisakah kamu berhenti tersenyum?" Qing Ziyan terkejut, dan batu di tangannya tiba-tiba tergelincir. Qing Ziyan buru-buru mengulurkan tangan dan meraihnya lagi. Setelah itu, dia menepuk dadanya dan berkata, "Hei, tidak bisakah kamu membuatku takut ketika aku berurusan dengan hal-hal ini? Jika mereka meledak, kita akan terluka parah, jika kita tidak mati." Petik 2. Aku tidak tahan lagi. Lebih jauh, saya ingat kata Huo Yuhao sebelumnya bahwa mereka harus diledakkan. Bahkan jika mereka jatuh ke tanah, mereka tidak akan meledak, kata Ji Joechen. Qing Ziyan mendengus. Apa yang tidak bisa kau ambil lagi? Bahkan jika itu tidak akan meledak, kita harus berhati-hati. Lebih baik aman. Bukannya kamu pernah melihat kekuatan dari semua ini? Petik 2. Ji Joechen berkata, aku tidak bisa mengambil ekspresimu lagi. Apakah Anda tahu betapa menyeramkannya Anda sebelumnya? Kamu terlihat seperti rubah kecil. Petik 2. Qing Ziyan membentak, kamu lebih seperti rubah kecil. Pernahkah Anda melihat rubah kecil membawa setumpuk bom? Kenapa kamu begitu banyak bicara hari ini? Ini tidak seperti kamu. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengambil beberapa bom sebelum dia berbalik dan menatap Ji Joechen dengan curiga. Ekspresi dingin Ji Joechen tiba-tiba berubah, dan Qing Ziyan terkejut. Apakah dia malu? Atau dia pemalu? Surga. Ada apa denganmu, Joechen? Apakah kamu sakit? Qing Ziyan berjalan ke arahnya saat dia berbicara. Berhenti. Ji Joechen tiba-tiba berteriak. Qing Ziyan segera berhenti dan memberinya pandangan ragu. Aku baik-baik saja, aku tidak sakit. Ji Joechen memukul dahinya sendiri, seolah-olah dia mencoba menenangkan dirinya. Lalu, apa yang salah denganmu? Qing Ziyan menatapnya dengan ragu. Ji Joechen menunduk dan sepertinya memikirkan sesuatu. Untungnya, ini tidak berlangsung lama. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya lagi dan berkata kepada Qing Ziyan, Ziyan, sudah berapa lama kita saling kenal? Oh, sudah beberapa tahun. Kami berkenalan satu sama lain ketika tidak ada yang mau berinteraksi dengan Anda ketika Anda pertama kali memasuki akademi. Saat itu, Anda hanya diterima di akademi untuk membuat angka-angka. Setelah itu, Anda menemukan jalan yang cocok, dan saya melihat Anda maju ke tempat Anda sekarang. Mengapa? Tatapan Ji Joechen tiba-tiba menjadi ditentukan. Ayo kita berkumpul. Qing Ziyan bingung ketika dia berkata, bukankah kita selalu bersama? Namun, dia terkejut ketika dia melihat mata Ji Joechen dengan jelas. 3 batu di tangannya jatuh dan jatuh ke tanah. Itu membuktikan bahwa batu-batu itu tidak akan meledak. Namun, ekspresi Qing Ziyan sangat ketakutan saat ini. Dia membeku tak percaya, dan tidak bisa membayangkan apa yang terjadi padanya sekarang. Ekspresinya dengan sempurna menunjukkan perasaannya. Apa kamu, berbicara dengan jelas, apa maksudmu? Suara Qing Ziyan bergetar tak terkendali, seolah-olah hal yang paling menakutkan di dunia ini terjadi padanya. Ji Joechen menundukkan kepalanya lagi, dan tidak berani menatap matanya. Dia bergumam, saya mengatakan bahwa kita harus berkumpul. Kamu benar, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan Anda selalu berada di sisiku, membantu saya, mendorong saya, dan merawat saya. Meskipun saya tidak pernah berkomentar tentang hal itu, saya tahu itu dalam hati saya. Setelah Huo Yuhao melepaskan 3 keterampilannya hari itu, saya menyadari bahwa saya sudah lama terpisah dari dunia ini.
Seharusnya tidak ada pedang di duniaku, karena pedang tidak bisa membantuku mencapai puncak yang selalu ingin kucapai. Saya harus seperti orang normal. Saya harus memiliki hubungan. Saya hanya kenal seorang wanita, dan itu adalah Anda. Selain itu, saya merasa seperti saya hanya bisa memikirkan Anda. Mari kita berkumpul, ya. Petik 2. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, Jing Zian melihat jejak antisipasi dan kegelisahan di matanya. Saya tidak cantik. Jing Zian tampaknya menggertakkan giginya saat dia mengucapkan beberapa kata ini. Matanya sudah diambang merobek pada saat ini. Kamu adalah satu-satunya wanita di mataku. Kamu seperti pedangku. Juga, apakah Anda pikir saya sangat memperhatikan kecantikan Anda? Petik 2. Jing Zian menggeser kepalanya ke satu sisi dan mencoba menghentikan air matanya agar tidak mengalir. Aku juga tidak lembut. Saya kompetitif, dan saya suka bertarung. Saya mungkin memukulmu kapan saja. Petik 2. Itulah tepatnya alasan mengapa kita harus bersama. Ji Juechen sepertinya menjadi sedikit tegang. Apakah kamu bersedia? Dia mulai tampak agak tertekan sekarang. Ini mungkin yang paling dia bicarakan dalam 10 tahun terakhir, dan itu juga hari di mana suasana hatinya telah mengalami perubahan terbesar. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa niat pedangnya telah menemui semacam masalah. Seolah-olah itu telah tertusuk oleh sesuatu yang konyol. Jing Zian mengangkat kepalanya, dan air matanya mengalir ke pipinya. Surga, Anda akhirnya membuka mata Anda. Petik 2. Ketika dia menatap Ji Juechen lagi, tatapannya sudah berubah tajam. Dia mengambil satu langkah ke depan dan datang di depannya. Setelah ini, dia duduk di pangkuannya dan memeluk pundaknya. Mereka menatap mata satu sama lain pada jarak sedekat ini. Mulai saat ini dan seterusnya, kamu adalah laki-laki saya. Anda tidak dapat kembali, dan tidak ada batasan waktu. Apakah Anda tahu sudah berapa lama saya menunggu hari ini? Mulai hari ini dan seterusnya, Yu Hao adalah dermawan saya. Bajingan. Air matanya mengalir lagi, tetapi dia mencium bibirnya seolah-olah dia sudah gila, dan memegang erat-erat ke kepalanya. Air matanya juga mengalir ke wajahnya dalam sekejap. Ji Juechen tercengang, benar-benar terpana. Dia hanya merasakan kekuatan yang tidak pernah dia alami atau bayangkan sebelum datang dari tubuh Jing Zian. Kekuatan ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan jiwanya atau pertempuran, tetapi itu menghantam hatinya dengan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Niat pedangnya meleleh pada titik ini. Bibir Jing Zian yang sedikit asin namun lembut, dan ciuman tidak berpengalaman yang ditanamnya di bibirnya, menyalakan api di dalam hatinya. Perlahan-lahan, Ji Juechen pulih dari keterkejutannya. Tangannya melingkari pinggang Jing Zian saat dia memeluknya dengan erat. Dia mulai menjadi yang aktif. Sementara dia tidak berpengalaman seperti Jing Zian, dia lebih agresif dan ofensif saat dia merasakan kekuatan itu. Cintanya seperti pedangnya, mereka berdua membutuhkan kilasan kesadaran. Seperti yang dikatakan Jing Zian, dia akhirnya melakukannya dengan benar. Perasaan yang telah dia simpan di dalam hatinya begitu lama akhirnya meletus, dan itu tidak bisa dihentikan. Di kota yang berbahaya ini, mereka akhirnya mengambil langkah yang menentukan itu, dan menghilangkan penghalang tipis di antara mereka. Tanda pisah. Huo Yuhao, Su Sanxi dan Ye Gui tiba di ujung selatan kota. Mereka kurang dari 50 meter dari tembok selatan. Saat itu tengah hari, dan mereka bertiga menemukan sebuah restoran kecil, biasa untuk makan. Restoran ini juga sesuai dengan status mereka sesuai dengan pakaian mereka. Setelah memesan beberapa hidangan kecil, mereka mulai makan siang. Huo Yuhao sedang duduk di sudut restoran, Su Sanxi duduk di sebelahnya, sementara Ye Gui duduk di seberangnya. Sangat sulit bagi siapapun untuk memperhatikannya. Dia melepaskan deteksi spiritualnya, dan mengarahkannya ke bawah tanah. Itu mengebor tanah seperti penusuk yang tajam. Menembus tembok kota untuk mensurvei area di luarnya akan memakan kekuatan spiritualnya, sementara melewati tembok kota akan mengubah arah kekuatan spiritualnya, yang akan membuatnya sulit untuk dikendalikan. Karena itu, Huo Yuhao memilih untuk pergi ke bawah tanah. Tembok selatan memang lebih dijaga ketat daripada tempat lain di kota. Saat Huo Yuhao memindai ke atas,
dia menemukan bahwa ada lebih banyak detektor panas dan kekuatan jiwa di sini daripada di gerbang kota utara. Selain itu, ada juga beberapa alat jiwa ofensif tersembunyi di atas tembok ini. Batas luar dijaga ketat. Huo Yuhao terus menggerakkan kekuatan spiritualnya secara diagonal ke bawah. Fondasi tembok kota hanya mencapai kedalaman 10 meter. Setelah 10 meter, kekuatan spiritual Huo Yuhao berhasil meluas di bawahnya. Ketika dia bergerak lebih jauh di bawah tanah, dia kehabisan kekuatan spiritualnya. Hanya karena kultivasi spiritualnya yang sangat besar, ia mampu melepaskan kekuatan dan kontrol spiritual yang kuat. Setelah mencapai hampir 30 meter di bawah tanah, Huo Yuhao merasa kurang tahan terhadap kekuatan spiritualnya saat memasuki air. Parit kota. Ini pasti parit kota. Huo Yuhao senang, dan terus menurunkan deteksi spiritualnya. Pada saat yang sama, ia juga memindahkannya lebih jauh ke kedua sisi. Airnya sedikit tercemar, tetapi indera dari kekuatan rohaninya terlepas dari tubuhnya. Mereka tidak menyukai visinya. Segera, kekuatan spiritual Huo Yuhao telah menyapu lebih dari 50 meter air yang tercemar, tetapi dia tidak menemukan apapun. Hanya ada lumpur di bagian bawah parit. Dengan kekuatan spiritualnya, dia hanya bisa pergi 10 meter di bawah lapisan lumpur sebelum dia mulai merasa pusing. Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan sedikit menutup matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan kekuatan spiritualnya. Bagaimana itu? Su Sanshi bertanya dengan lembut. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa. Ada terlalu banyak area untuk disurvei. Panjang tembok selatan cukup luas. Saya hanya bisa mencari dengan lambat. Senior ketiga, lindungi aku. Saya akan mencoba menggunakan mata takdir saya. Mungkin aku akan bisa merasakan lebih dari itu. Petik 2. Baik. Huo Yuhao meneguk segelas air jernih di depannya sebelum dia meletakkan sikunya di atas meja. Telapak tangannya secara alami menopang dahinya, tetapi menutupi bagian tengahnya. Mata nasibnya terbuka. Ketika dibuka, Su Sanshi dan Ye Gui memiliki perasaan bahwa Huo Yuhao adalah ilusi. Aura aneh datang dari kepalanya, tapi perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Namun, mereka masih bisa dengan jelas melihat bahwa Huo Yuhao telah menjadi berbeda, bahkan lebih menakutkan. Huo Yuhao melepaskan kekuatan spiritualnya lagi, kemampuan penetrasi kekuatan spiritualnya beberapa kali lebih kuat sekarang. Dalam hitungan detik, dia memasuki parit sekali lagi. Di bawah kendalinya, kekuatan spiritualnya menyapu sekelilingnya dan menutupi area yang lebih luas. Dia tidak bisa melakukan ini sepanjang hari. Lagi pula, tidak mungkin membangun apapun di bawah lapisan lumpur ini. Selain itu, kata-kata Feng Ling tidak begitu jelas, dan dia tidak dapat menentukan lokasi sebenarnya dari penjara air. Dari apa yang disebutkan Feng Ling, dia hanya mengingat 3 frasa yang berguna, tembok selatan, parit kota, dan penjara air. Saat dia mengamati sekelilingnya, dia segera mencapai jarak 200 meter. Saat area yang dia cakup tumbuh, dia dapat mendeteksi lebih banyak hal dengan bantuan Eye of Destiny-nya. Dia perlahan merasakan jejak aura murung dan sedih. Perasaan ini sebagian besar datang dari ujung timur tembok selatan. Dia dengan cepat menggeser arah deteksi spiritualnya. Memang, perasaan sedih ini semakin kuat dan kuat semakin ia pindah ke timur. Daya tarik kekuatan spiritualnya terus meningkat, dan Huo Yuhao memanggil Skydream Ichewom, Brother Skydream, bantu aku. Suara malas Skydream terdengar di laut rohaninya. Baik, cincin di jari Huo Yuhao yang telah diubah oleh Skydream Ichewom menjadi hilang. Di laut spiritual Huo Yuhao, Skydream Ichewom muncul, dan perlahan-lahan melepaskan kekuatan asal spiritualnya yang murni ke laut spiritual Huo Yuhao. Tiba-tiba, kekuatan spiritual Huo Yuhao menjadi lebih kuat. Kekuatan spiritualnya terus bergerak ke timur, dan dia akhirnya menemukan sesuatu yang mencurigakan. Itu pada posisi sekitar 300 meter di sebelah timurnya, dan sekitar 3 meter di bawah tepi sungai dekat dengan sisi tembok selatan ini. Ada pagar besi yang terbuat dari besi tebal dan halus. Aura sedih dan suram datang dari sana, yang berarti itu harus menjadi pintu masuk dan keluar dari penjara air, atau lubang untuk aliran air masuk atau keluar dari penjara air.
Huo Yuhao menghela nafas lega setelah membuat penemuan ini. Akhirnya ada petunjuk. Dia dengan cepat menarik deteksi spiritualnya dan menutup mata nasibnya. Hanya sesaat ini telah menyebabkan kekuatan spiritualnya menjadi sangat terkuras. Jika bukan karena fakta bahwa itu sudah ada di dunia konkret imaterial, dia tidak akan bisa menerimanya. Ayo pergi. Ayo jalan-jalan. Huo Yuhao secara diam-diam memberi isyarat kepada Su Sanxi dan Ye Guyi sebelum mereka dengan cepat menyelesaikan tagihan dan meninggalkan restoran. Setelah itu, mereka melanjutkan menuju tembok selatan. Kekuatan spiritual Huo Yuhao hanya bisa mencapai 30 meter dari tembok kota. Sudah ada orang-orang yang berteriak, mengutuk, dan mengusir orang-orang dari atas tembok kota, sementara patroli mulai memperhatikan Huo Yuhao dan yang lainnya. Mereka bertiga buru-buru beralih arah, dan mengenakan sikap patuh saat mereka mengikuti tembok kota selatan ke arah timur. Huo Yuhao menyampaikan apa yang baru saja dia amati ke Su Sanxi dan Ye Guyi saat mereka berjalan. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Su Sanxi bertanya. Huo Yuhao menjawab, kita harus masuk ke dalam dan memeriksanya. Kami akan menggunakan metode yang sama seperti yang kami lakukan di Radiant City. Setelah itu, kalian akan memesan kamar di penginapan terdekat, sementara Guyi akan kembali dan menyampaikan rencana kami kepada yang lain. Kakak senior ketiga, kau akan melindungiku. Malam ini, saya akan merilis avatar spiritual saya sehingga saya bisa melihat ke dalam. Petik 2. Su Sanxi mengerutkan kening dan berkata, bukankah itu terlalu berbahaya? Ada tuan-tuan roh jahat di dalam, dan setiap tuan roh jahat mahir mengendalikan jiwa dan roh. Selain itu, ada begitu banyak alat pengintai jiwa. Apakah hal-hal itu akan memengaruhi Anda? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, alat pengintai jiwa tidak bisa berurusan dengan kekuatan spiritual, jadi paling aman jika saya mengirim avatar spiritual saya ke dalam. Saya akan sangat berhati-hati, dan saya akan segera menarik dan melarikan diri jika ada sesuatu yang salah. Petik 2. Investigasi dan pencarian dengan avatar spiritual Huo Yuhao secara drastis berbeda dari menggunakan deteksi spiritual. Deteksi spiritual dapat ditarik dalam sekejap, dan Huo Yuhao tidak perlu takut bahkan jika dia ditemukan. Lagi pula, musuh-musuhnya hanya bisa mengunci ke lokasi jika mereka sangat dekat, atau jika mereka memiliki kekuatan spiritual yang tangguh, seperti tuan roh jahat yang telah ia kirim pada hari lain. Huo Yuhao bisa saja membuka mata nasibnya untuk mengusir musuh-musuhnya bahkan jika mereka telah mengunci lokasinya. Namun, dia bisa mencapai lebih jauh dengan avatar rohaninya, dan dia akan memiliki lebih banyak fleksibilitas. Namun, avatar rohaninya terbentuk dari kekuatan rohaninya dan bagian dari jiwanya, dan entitas itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tarik dengan kemauan. Huo Yuhao pasti akan sangat terluka jika musuhnya mampu menahan atau menghancurkan avatar rohaninya. Upaya ini jauh lebih berbahaya. Tentu saja, avatar rohaninya akan memberinya hasil investigasi dan pengintaian terbaik. Sekte Tang tidak memiliki solusi alternatif yang lebih baik untuk saat ini. Su Sanxi berunding sejenak sebelum menepuk pundak Huo Yuhao dan berkata, hati-hati, kalau begitu. Ayo pergi dan cari tempat tinggal. Guyi, kembalilah setelah Anda kembali untuk memberitahu orang lain, dan Anda akan bergabung dengan saya untuk melindungi Yu Hao. Akan jauh lebih aman jika kita memiliki satu orang lagi yang melindunginya. Petik 2. Baik, Ye Guyi setuju dengan lugas dan bahagia. Tanda pisah. Sunrise City bukanlah kota yang besar, bersemangat, dan ramai, jadi mencari penginapan kecil tidak terlalu sulit. Mereka dengan cepat menemukan sebuah penginapan yang lebih tua daripada yang mereka tinggali di sisi utara kota dan memesan 3 kamar. Huo Yuhao segera mulai bermeditasi di ruang tengah setelah semua orang duduk. Dia mencoba memulihkan kekuatan spiritual yang telah dia keluarkan sebelumnya, sementara Su Sanxi mengamati pemandangan dan lingkungan mereka, dan Guyi kembali ke sisi utara kota. Mereka bertiga bekerja bersama saat mereka membuat persiapan dengan gugup. Waktu selalu berlalu dengan cepat selama meditasi, dan langit sekarang menjadi gelap. Huo Yuhao tidak punya apa-apa untuk dimakan, tapi dia kembali dengan kekuatan dan energinya yang penuh. Dia memberitahu Su Sanxi sebelum dia segera merilis avatar rohaninya.
Huo Yuhao merilis avatar spiritualnya jauh lebih lancar daripada saat itu. Selain itu, Huo Yuhao melepaskan lebih banyak kekuatan spiritual dan lebih banyak semangatnya, sehingga dia dapat mencapai sebanyak yang dia bisa pada misi pengintaian ini. Su Sanshi penuh dengan kekaguman dan kekaguman saat dia menyaksikan proyeksi emas samar yang terlihat identik dengan Huo Yuhao muncul di depannya. Kakak senior ketiga. Tubuh asli Huo Yuhao hanya duduk di sana sementara avatar rohaninya menyambut Su Sanshi. Su Sanshi terdengar agak tidak berdaya ketika dia berkata, "Pergilah, cepat. Aku takut semangatmu akan terpecah." Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Kamu tidak mengerti, kami kontrol tipe master jiwa spiritual atas kekuatan spiritual. Saya akan baik-baik saja. Tunggu dan lihat apa yang bisa saya lakukan." Ini dia. Avatar spiritual Huo Yuhao melayang ke udara saat dia berbicara, dan dia menyeruput jendela dengan cepat. Warna keemasan pucat menghilang dari udara pada saat bersamaan. Huo Yuhao dapat melampirkan lebih banyak kemampuan pada avatar rohaninya setelah kekuatan rohaninya dan kemampuannya untuk mengendalikannya ditingkatkan. Tentu saja, dia hanya bisa melampirkan kemampuan yang dimiliki mata rohnya. Huo Yuhao mengaktifkan imitasi, dan avatar spiritualnya lenyap ke langit malam ketika dia meninggalkan penginapan. Dia dalam bentuk spiritual, tetapi avatar spiritualnya adalah produk dari kekuatan spiritual konkret materialnya, mirip dengan tubuh aslinya. Huo Yuhao hanya bisa terbang dengan ketinggian tertentu di atas tanah. Kalau tidak, dia akan terpengaruh oleh angin di langit, dan dia akan mengeluarkan lebih banyak kekuatan spiritual. Dia bahkan bisa mengambil risiko mengguncang dan merusak rohnya. Avatar spiritual Huo Yuhao benar-benar disembunyikan pada saat ini. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao, alat pengintai jiwa di atas tembok kota tidak berguna melawannya. Avatar spiritual Huo Yuhao dengan cepat memanjat tembok kota, dan dia tiba di parit kota. Tanda hubung. Di dalam kota, Huo Yuhao masih duduk di dalam penginapan dengan menyilangkan kakinya. Dia memberi isyarat kepada Su Sanshi untuk memberi tanda bahwa semuanya baik-baik saja sebelum dia memasuki meditasi segera dan memusatkan semua kekuatan dan energinya untuk mengendalikan avatar rohaninya ketika dia menghilang ke dalam air sungai. Avatar spiritual Huo Yuhao gemetar ketika memasuki air sungai yang keruh. Huo Yuhao harus mengkonsumsi lebih banyak kekuatan spiritual ketika avatar rohaninya ada di dalam air, tetapi dia sudah menemukan tempat yang tepat sebelum ini, jadi ekspedisinya masih relatif lancar untuk saat ini. Huo Yuhao langsung menembus pagar besi di bawah air dan berenang maju dengan cepat. Avatar spiritualnya mengaktifkan deteksi spiritual pada saat yang sama dan mencari di depannya. Air sungai di belakang pagar besi masih keruh seperti sebelumnya. Huo Yuhao mengendalikan avatar rohaninya dan berenang ke depan untuk beberapa lusin meter, dan merasa dia telah berenang kembali ke kota dari bawah temboknya. Tiba-tiba, semua yang ada di depannya berubah, dan dia bisa mendengar beberapa suara. Avatar spiritual Huo Yuhao muncul dari permukaan air dan segera menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Feng Lin benar, tempat ini adalah penjara air. Seluruh tempat dibangun dari granit yang keras, sementara deretan kandang baja disusun dengan rapi. Penjara air menutupi area permukaan yang sangat besar. Ada antara 8 hingga 10 orang yang dipenjara di dalam setiap kandang, dan setiap kandang diisi dengan air sedalam setidaknya 1 meter, sehingga air keruh membasahi semua orang. Hampir setiap tahanan yang terperangkap di dalamnya memiliki wajah pucat yang mengerikan, dan aura mereka sangat lemah. Para tahanan di dalam penjara air ini hampir tidak bisa beristirahat, dan mereka hanya bisa bersandar ke satu sisi. Huo Yuhao samar-samar mengidentifikasi para tahanan ini sebagai anggota tim dan pemimpin yang berasal dari berbagai akademi dan sekte yang telah pergi ke kota Radiant untuk berpartisipasi dalam turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Huo Yuhao dan Tang Sekte bahkan telah berpapasan dengan beberapa orang ini selama turnamen. Namun, aura mereka semua sangat lemah pada saat ini, dan tidak ada gelombang kekuatan jiwa pun muncul di tubuh mereka. Huo Yuhao menarik deteksi spiritualnya setelah pemindaian singkat di daerah tersebut. Dia yakin bahwa penguasa jiwa jahat berjaga-jaga di tempat ini, dan dia tidak tahu apakah ada lebih banyak guru roh jahat tipe spiritual yang hadir. Lebih jauh lagi, kekuatan spiritualnya terlalu kuat,
sehingga bahkan penguasa jiwa jahat yang normal dapat dengan mudah mendeteksi dia jika mereka sedikit lebih sensitif. Huo Yuhao mulai memeriksa dan mensurvei kandang-kandang itu dan mengenali wajah-wajah yang semakin akrab di dalamnya. Huo Yuhao tidak tahu sebagian besar nama mereka, tetapi dia memiliki kesan tentang mereka dengan berbagai tingkatan. Dia menghela nafas samar di dalam. Orang-orang ini adalah semua elit dan keajaiban generasi mereka. Mereka bisa mewakili akademi dan sekte masing-masing untuk turnamen itu. Siapa di antara mereka yang bukan salah satu individu paling menonjol dari generasi muda? Kekaisaran Sun Moon mengambil risiko kecaman universal dengan memenjarakan mereka. Mereka telah benar-benar dan sepenuhnya memusuhi 3 kerajaan asli benua Douluo sambil menggunakan sandera ini untuk menekan dan menahan akademi dan sekte yang termasuk dalam 3 kerajaan asli benua Douluo sehingga mereka tidak akan bergabung dengan perang atau konflik antara kekaisaran begitu mudah. Kekaisaran Sun Moon berbahaya dan licik pada saat yang sama. Ada 2 baris utama penjara air. Ada platform batu sekitar 1 meter di atas permukaan air di tengah-tengah 2 baris ini. Peron batu ini membentang lurus ke depan, dan beberapa penjaga berjubah hitam mondar-mandir dan berpatroli bolak-balik. Huo Yuhao tidak perlu dengan sengaja mensurvei patroli-patroli itu untuk merasakan aura jahat dan dingin yang berasal dari para penguasa jiwa jahat ini. Penjara air ini terletak di dalam tembok kota, dan ini berarti bahwa informasi Feng Lin tidak sepenuhnya akurat. Penjara air meminjam parit kota, tetapi itu terletak di dalam tembok kota, bukan di luar. Selain itu, Huo Yuhao dapat mengetahui dari bagaimana air diarahkan dan dialihkan bahwa tidak diragukan lagi ada pintu masuk di dalam kota yang mengarah ke penjara air ini. Huo Yuhao memiliki arah yang sangat kuat. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk secara kasar menentukan posisi pintu masuk ini. Apa yang membuatnya sedikit terdiam adalah bahwa pintu masuk ini sebenarnya terletak di dalam bunker di samping tembok kota selatan. Bunker secara khusus dirancang untuk mengakomodasi tentara sehingga mereka bisa beristirahat sementara ketika mereka mempertahankan kota. Bunker ini terletak di sebelah gerbang kota, dan tentara di dalamnya dapat dengan cepat memperkuat gerbang kota jika mereka turun, sementara mereka dapat dengan cepat naik ke puncak tembok kota jika mereka naik. Sungguh pengaturan yang luar biasa, bunker selalu dijaga oleh tentara kapan saja. Menambahkan pada alat jiwa pengintai yang tak terhitung jumlahnya yang terletak di dekat gerbang kota, dan menyusup ke dalam bunker ini tanpa ditemukan hampir mustahil. Huo Yuhao hendak membuat penilaian ketika dia tiba-tiba melihat beberapa tuan roh jahat berjalan ke posisinya. Para penguasa jiwa jahat yang telah berpatroli sebelum ini terpisah dengan hormat ke kedua sisi platform batu. Setiap patroli ini membungkuk dan tampak sangat hormat dan hormat. Tuan-tuan roh jahat yang sedang berjalan tidak memiliki jubah yang menutupi tubuh mereka, dan Huo Yuhao sebenarnya akrab dengan mereka. Mereka yang berjalan di depan orang lain adalah penatua ketiga dan penatua keempat. Huo Yuhao telah melihat mereka sebelumnya di turnamen rekayasa jiwa elit Radiant City. Penatua ketiga telah mempertimbangkan membawanya sebagai muridnya saat itu. Huo Yuhao bahkan lebih akrab dengan mereka yang mengikuti di belakang 2 penatua ini. Mereka adalah 3 saudara jahat, Zhong Litian, Zhong Lidi, dan Zhong Liren. Mereka bertiga adalah jahat Douluo berantai 8, dan mereka mahir memanipulasi semua jenis makhluk buas untuk bertarung demi mereka. Huo Yuhao telah menyelamatkan 2 bayi Dark Golden Terrorclaw dari cengkeraman kejahatan mereka saat itu, dan Sekte Tang telah merawat mereka dengan baik. Beruang tumbuh sangat cepat, dan Bei Bei bahkan telah meminta spesialis dari divisi Duel Beast Academy Shrek untuk mendapatkan diet sehingga Sekte Tang bisa memberi makan mereka lebih baik. Beruang-beruang masih muda, tetapi kekuatan mereka meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Saat ini, mereka cukup kuat untuk berjaga di gerbang utama Sekte Tang. Beruang-beruang itu sangat akrab dengan Huo Yuhao dan Wang Donger sebelum ini, tetapi Huo Yuhao tidak punya banyak waktu untuk mereka sekarang karena ada begitu banyak hal yang harus dia lakukan. Huo Yuhao sudah memutuskan bahwa dia akan membawa beruang-beruang itu bersamanya ketika dia pergi ke hutan pengaturan untuk membantu kakak laki-lakinya yang tertua mencari jamu untuk mengobati guru Xiao Yia. Hanya ada beberapa ramuan abadi yang dapat diambil Huo Yuhao dari sumur Ichevireyin yang, tetapi masih ada banyak item tambahan dan bergizi.
Dark Golden Terraclaw Bears tidak akan mengalami masalah untuk makan sedikit lebih banyak karena fisik mereka, dan ramuan ini dapat mengkatalisasi pertumbuhan mereka. Beruang akhirnya akan menjadi Divine Beast Guardians dari Sekte Tang. Huo Yuhao tidak menyangka akan bertemu dengan 5 tuan roh jahat ini ketika dia baru saja tiba, dan tubuh aslinya menarik napas dingin ketika dia melihat mereka. 2 dari mereka diberi judul Douluo, sementara 3 lainnya adalah jiwa Douluo. Mereka berlima memiliki kekuatan untuk bertarung melawan 5 titlet Douluo pada saat yang sama. Selain itu, ada setidaknya beberapa lusin master jiwa jahat yang ditempatkan di tempat ini, dan dia tidak tahu berapa banyak master jiwa jahat yang sangat kuat ada di sini, dan ada 2 legiun insinyur jiwa di luar. Sunrise City juga tidak jauh dari Radiant City, jadi Radiant City dapat mengumpulkan bala bantuan dalam waktu singkat. Pengaturan Kekaisaran Sun Moon sangat cermat dan ketat. Pertempuran harus pecah di perbatasan, tetapi Kekaisaran Sun Moon masih mampu melakukan pengaturan seperti itu. Tingkat kekuatan pertahanan ini bukan sesuatu yang bisa dilawan Sekte Tang. Huo Yuhao terus merenung saat dia mengendalikan avatar rohaninya dan terbang ke salah satu kandang. Dia bersembunyi diam-diam di satu sudut dan benar-benar menekan gelombang spiritualnya. Dia tidak berani melepaskan sedikit pun kekuatan spiritual. Tetua ketiga dan keempat memindai para tahanan di dalam penjara air ketika mereka berjalan. Para sandera secara alami bisa melihat mereka juga dan menatap mereka dengan mata penuh dendam saat mereka berjalan. Namun, para sandera ini terlalu lemah, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengutuk dan bersumpah. Penatua ketiga berkata ketika dia berjalan, apakah kita bagus dalam pengekangan kita? Apakah kita menggunakan obat yang cukup? Petik 2. Kami cukup menggunakan. Kami menanamkan Soul Eradicating Powder ke dalam air setiap hari. Dengan bubuk ini larut dalam air, bahkan titlet Douluo tidak dapat berpikir tentang memusatkan dan mengerahkan kekuatan jiwa mereka. Selain itu, orang-orang ini belum makan apapun dalam waktu yang lama, dan mereka harus lemah dan pincang bahkan dengan fisik mereka sebagai penguasa jiwa. Beberapa tahanan pingsan, tetapi kami memberi mereka nutrisi yang cukup pada waktunya, jawab Zhong Litian. Penatua ketiga berhenti dan berbalik ketika dia melirik Zhong Litian. Ah Tian, kamu masih harus memberi mereka makanan. Orang-orang ini tidak mungkin menyebabkan gangguan atau masalah dengan bubuk pemberantasan jiwa kita, tetapi kita tidak bisa membiarkan mereka mati kelaparan, karena mereka masih sangat berharga bagi pemimpin kita di masa depan. Saya tahu Anda dan saudara-saudara Anda sangat membutuhkan roh-roh yang kuat ini tetapi sekarang bukan waktunya. Apakah kamu mengerti? Ya, penatua ketiga. Zhong Litian mengangguk. Seseorang bisa tahu dari ekspresinya bahwa dia tidak cukup menyetujui kata-kata penatua ketiga, tetapi dia sangat menghormati pria itu. Zhong Litian segera melanjutkan, saya akan membuat pengaturan yang diperlukan sekarang, dan kami akan memberi mereka makanan. Saudara kedua, saudara ketiga, mari kita pergi bersama. Dia mengangguk ke arah penatua ketiga dan penatua keempat sebelum berbalik dan pergi. Pandangan dingin terlintas di mata elder keempat saat dia melihat mereka pergi. Dia merendahkan suaranya dan berkata, saudara-saudara ini semakin mendorongnya, hanya karena mereka adalah budak pemimpin. Apakah mereka harus pergi secara pribadi untuk mendapatkan makanan bagi para tahanan itu? Mereka jelas berusaha menunjukkan pembangkangan. Petik 2. Penatua ketiga melirik penatua keempat, dan pandangan menghina dan acuh tak acuh mengalir dari matanya. Jangan mengutarakan omong kosong, saudara keempat. Mereka bertiga berada di bawah komando pribadi pemimpin, dan kami juga setia kepada pemimpin. Kita harus menempatkan kepentingan gereja kita sebagai prioritas utama kita. Ini adalah kata-katanya, tetapi tatapan dingin berkedip di matanya pada saat yang sama. Dia sangat tidak senang dengan bagaimana ketiga saudara itu menangani berbagai hal. Mereka mengikuti platform batu dan naik dan turun sekali melalui penjara air sebelum berjalan keluar. Huo Yuhao diam-diam mengamati mereka selama ini. Dia senang. Kedua Douluo berjudul ini memiliki beberapa daging sapi dengan 3 bersaudara, dan lebih jauh lagi, ketiga bersaudara itu yang harus mengendalikan penjara air ini. Ini intel penting.
Saya akan memiliki peluang lebih baik untuk menyelamatkan para tahanan jika saya memanfaatkan informasi ini dengan baik. Juga, apa itu bubuk penghapusan jiwa? Air di dalam penjara air ini terhubung ke parit di luar. Apakah mereka tidak takut bubuk ini kehilangan efeknya? Huo Yuhao melayang diam-diam menuju pintu masuk tempat dia datang. Dia tidak menyia-nyiakan perjalanan ini dan telah menemukan dan memburu banyak hal. Dia harus kembali sehingga dia bisa mencerna segalanya lebih jauh sebelum dia bisa menentukan bagaimana menyelamatkan para tahanan ini. Huo Yuhao akan menenggelamkan dirinya ke dalam air dan akan membawa kembali beberapa sampel air ketika sesuatu terjadi di ujung platform batu lainnya. Penatua ketiga dan penatua keempat baru saja berjalan keluar ketika mereka mengucapkan dengan hormat, "Salam, Nyonya Suci." Nyonya Suci. Nyonya Suci Gereja Roh Kudus ada di sini. Huo Yuhao samar-samar mengingat bahwa Tang Ye telah ditangani dengan cara yang sama. Operasinya akan jauh lebih sulit jika Guru Xiao Ye ada di sini. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Tang Ye dengan kekuatannya saat ini? Huo Yuhao berhenti di jalurnya dan melihat ke ujung platform batu. Penatua ketiga dan penatua keempat berdiri di kedua sisi peron, sementara tiga bersaudara jahat dan seorang gadis yang mengenakan pakaian merah panjang berwarna gelap mulai berjalan ke arahnya. Mata Huo Yuhao menjadi kendur ketika dia melihat gadis ini, dan dia tidak bisa lagi mengalihkan pandangannya. Huo Yuhao kehilangan kendali atas gelombang spiritualnya, dan mereka menjadi sedikit tidak teratur. Siapa yang ke sana? Tetua ketiga tiba-tiba menggeram. Meskipun mengendalikan roh bukanlah keahliannya, dia adalah yang terkuat di antara para penguasa jiwa jahat di tempat ini. Penatua ketiga segera mendeteksi Huo Yuhao segera setelah kekuatan rohaninya menunjukkan sedikit gangguan. Namun, seruan ini menyentak Huo Yuhao karena keterkejutannya dan tidak bernyawa. Dia tidak berani tinggal satu saat lagi, dan avatar rohaninya terjun ke dalam air dalam sekejap ketika dia mulai berenang keluar secepat yang dia bisa. Gadis itu mengenakan gaun merah gelap yang mengalir mendengus dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke depan melalui udara. Sebuah cahaya merah gelap yang tebal dan intens langsung mengebor tempat Huo Yuhao terjun ke dalam air, dan panas terik dari balok itu langsung mewarnai air parit yang keruh dengan warna merah gelap ketika sejumlah besar uap melonjak ke udara. Huo Yuhao masih melarikan diri melalui air secepat yang dia bisa, dan dia segera merasakan gelombang panas membakar menyerangnya dari belakang di saat berikutnya. Huo Yuhao tidak akan takut jika tubuh aslinya ada di sini. Dia akan memiliki ultimate ace untuk melindunginya, dan kemampuan tipe api apapun akan kesulitan menyebabkannya kerusakan sama sekali. Namun, pada saat ini, ia hanya memiliki avatar spiritualnya. Avatarnya tidak mungkin memiliki kekuatan jiwa ultimate ace type. Avatar spiritual Huo Yuhao melemah dengan cepat ketika panas yang membakar menyerangnya, dan bahkan asal spiritualnya terguncang. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan gelombang panas yang dilancarkan musuhnya terhadapnya, yang penuh dengan panas dan gelap, juga memiliki kemampuan untuk melacak dan mengunci gelombang spiritual. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum gelombang panas ini dapat menghapuskan avatar rohaninya. Saudara, Huo Yuhao berseru dengan putus asa, dan avatar rohaninya melepaskan shock spiritual pada saat yang sama. Gelombang panas yang menabraknya dengan brutal tiba-tiba berhenti dan Huo Yuhao segera mengambil keuntungan dari ini saat dia mengambil langkah dan bergegas melalui pagar besi di luar. Dia muncul dari parit kota dan melonjak ke langit ketika dia mengikuti jalan aslinya dan melarikan diri melalui udara. Tanda pisah di dalam penjara air. Bunda Suci secara pribadi mengambil tindakan, sehingga penatua ketiga, penatua keempat, dan ketiga bersaudara itu memandang dari samping. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan Nyonya Suci ini. Tetapi pada saat berikutnya, mereka menyaksikan ketika Bunda Suci mengerutkan kening dan berkata, "Itu aneh, beberapa gelombang spiritual muncul sebelum ini. Mungkinkah kita terlalu sensitif? Api Phoenix saya tidak menemukan apapun." Petik 2. Penatua ketiga berkata, mungkinkah ada terlalu banyak pembalasan dan kebencian di dalam penjara air, dan itu telah menghasilkan bentuk spiritual yang tak bernyawa. Bunda Suci berbalik ke arah ketiga bersaudara itu dan berkata, lihatlah baik-baik. Ketiga saudara laki-laki itu jauh lebih hormat kepadanya,
dan mereka bertiga membungkuk dengan hormat ketika mereka mengakui, "Ya, Nyonya Suci." Bunda Suci berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Tatapan kosong yang memiliki sedikit kesulitan melintas di matanya, tetapi perubahan emosional ini langsung padam oleh api merah gelap di matanya. Huo Yuhao memanjat tembok kota dan menyeberang ke sisi lain setelah dia meninggalkan air. Dia bergegas kembali ke hotel secepat mungkin dan memasukkan kembali avatar rohaninya ke dalam tubuhnya. Cahaya hijau giok berangsur-angsur naik di udara, dan baru saat itulah Huo Yuhao menghilangkan panas yang dipenuhi dengan kejahatan yang masih melekat dalam rohnya. Huo Yuhao mengeluarkan napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Su Sanxi dan Ye Gui telah melindunginya di sisinya selama ini. Mereka langsung melihat keterkejutan jauh di mata Huo Yuhao saat dia membuka matanya. "Ada apa, Yuhao?" Su Sanxi bertanya dengan lembut. Huo Yuhao melompat turun dari tempat tidur dan menarik napas panjang. "Suster Xiao Tao. Saya melihat saudari Xiao Tao." Petik 2. Kakak Xiao Tao. Apakah Anda mengacu pada Mas Xiao Tao? Ekspresi heran segera datang ke wajah Su Sanxi saat dia menatap Huo Yuhao dengan mata kosong dan rahang kendur. Dia kehilangan kata-kata. Huo Yuhao mengangguk dengan penuh semangat. Bibirnya ditekan rapat, dan dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya pada saat ini, tidak peduli seberapa besar kendali dirinya. "Ya, itu dia, kakakku. Dia benar-benar di gereja Roh Kudus, dan mereka benar-benar menculiknya. Dia adalah Nyonya Suci mereka sekarang." Adegan yang baru saja dilihatnya tertanam dalam benaknya. Dia mengenakan gaun merah gelap panjang dan tampak begitu anggun dan glamor. Dia juga memiliki api Phoenix yang menghanguskan, jadi siapa lagi yang bisa melakukannya, selain Mas Xiao Tao? Mas Xiao Tao terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan 5 tahun lalu. Wajahnya yang mempesona memiliki sedikit tambahan misteri dingin yang datang dari kegelapan, sementara sosoknya menjadi lebih berlebihan dan memikat. Status Mas Xiao Tao telah melampaui status kedua penatua itu, yang diberi judul Douluo. Nyonya Suci, Nyonya Suci, dia sebenarnya dipanggil sebagai Nyonya Suci, sama seperti Guru Xiaoya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Keduanya tidak memiliki kata-kata saat mereka saling menatap. Ye Gui menjadi bingung ketika dia mendengarkan dari satu sisi. "Mas Xiao Tao, siapa itu?" Huo Yuhao menjelaskannya sesingkat mungkin. "Dia senior kita, dan dia juga lulus dari Shrek Academy. Jiwa bela dirinya memiliki beberapa masalah, dan dia ditangkap oleh penguasa jiwa jahat. Dia tampak bingung dan tidak dalam kondisi pikiran yang benar saat ini, dan dia menjadi Bunda Suci Gereja Roh Kudus." Petik 2. Ye Gui tidak memiliki kesan yang baik tentang Tuan Jiwa Jahat. Dia mengerutkan kening dan bertanya, seberapa kuat dia? Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Dia sudah memiliki penilaian awalnya dari kekuatan yang telah ditunjukkan Mas Xiao Tao sebelum ini. Jiwa bela dirinya adalah Phoenix jahat, dan dia mewarisi itu dari 7 monsters pertama Shrek Academy. Jiwa bela dirinya tampaknya telah sepenuhnya bermutasi menjadi Phoenix kegelapan sekarang. Anda dapat memvisualisasikannya sebagai api terbesar yang memiliki unsur kegelapan. Dari segi elemen, kita berdua harus bekerja sama melawannya untuk bahkan memiliki kesempatan untuk menahannya. Namun, dia memiliki 8 cincin jiwa. Jika indraku benar, kekuatan jiwa kakakku telah meningkat cukup baginya untuk memiliki 8 cincin jiwa, tapi dia bukan Sol Douluo. Petik 2. Ye Gui menarik napas dingin saat dia mendengar kata-kata Huo Yuhao. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya di Tang Sekte ketika dia ada di sana, dan dia sekarang tahu lebih banyak tentang penguasa jiwa. Jiwa Douluo berdering 8 yang memiliki api tertinggi, konsep macam apa itu? Keberadaan ini mungkin lebih menakutkan daripada Tuan Jiwa normal yang baru saja menjadi gelar Douluo. Selanjutnya, dia juga menggunakan elemen kegelapan. Su Sanxi memaksakan tawa dan berkata, jika bukan itu masalahnya, bagaimana dia bisa menjadi Bunda Suci? Dalam turnamen Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan sebelumnya, Xiao Tao adalah pemimpin tim Shrek, dan jiwa bela dirinya bermutasi karena dia mengeluarkan terlalu banyak kekuatan selama putaran final turnamen. Dia akhirnya diculik oleh Gereja Roh Kudus. Kita berada dalam masalah sekarang, karena dia tidak hanya kuat, kita tidak bisa membunuhnya,
jadi kita sudah kehilangan pertempuran ini secara psikologis. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, itu mungkin tidak benar. Sister Xiao Tao tampaknya tidak kehilangan akal sepenuh yang dimiliki guru Xiao Ya, Ultimate Fire-nya terlalu brutal dan kejam. Bahkan penguasa jiwa jahat mungkin tidak bisa mengendalikan emosinya sepenuhnya. Saya mengujinya sebelum ini, dan dia sepertinya menanggapi suara saya. Jika saya dapat mengeluarkannya dari trans, maka operasi kami akan memiliki peluang keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Petik 2. Tidak, itu terlalu berbahaya, gumam Susanshi. Huo Yuhao tertawa pahit dan berkata, saya harus mencoba tidak peduli betapa berbahayanya itu, karena dia sudah ada di sini. Tinggalkan sekarang, kalian berdua, keadaan mentalnya masih sedikit bingung. Jangan khawatir, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku tahu bagaimana cara melarikan diri. Petik 2. Ya, Ma Xiao Tao ada di sini. Ma Xiao Tao berdiri di jalan di luar penginapan mereka, masih mengenakan gaun merah panjangnya yang gelap, dan hanya berdiri diam di sana. Sekarang sudah larut malam, dan tidak ada satu jiwa pun di jalan. Dia menunggu dengan tenang, seolah-olah dia adalah ratu yang berdaulat di malam yang gelap. Dia telah mengunci Huo Yuhao jauh sebelum ini dengan kekuatan rohaninya. Huo Yuhao telah merasakan seutas roh Ma Xiao Tao mengunci avatarnya ketika dia melarikan diri. Pikiran berputar dalam benaknya seperti kilat ketika itu terjadi, dan dia membuat keputusan. Gereja Roh Kudus telah menempatkan lebih banyak pasukan di Sunrise City daripada yang dia prediksi. Jika dia tidak bisa menerobos melalui Ma Xiao Tao, operasi mereka akan memiliki peluang keberhasilan kurang dari 50%. Lagi pula, mereka harus membantu beberapa ratus orang melarikan diri. Dia memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan kunci dan pengekangan, tetapi mendapatkan jarak yang cukup dengan aman itu terlalu sulit. Huo Yuhao melompat melalui jendela dan mendarat di jalan di luar dengan tenang. Dia menatap Ma Xiao Tao di seberangnya, dan matanya berangsur-angsur menjadi bersemangat dan bersemangat. Sebuah gambar muncul di ingatannya. Dia kembali ke pantai Sigat Lake, dan Ma Xiao Tao hampir membunuh mereka karena dia sudah kehilangan akal. Dia merasa seperti dia kembali ke dalam air danau es sekali lagi, ketika kekuatan jiwanya telah berinteraksi dengan kekuatan jiwa Ma Xiao Tao. Ma Xiao Tao adalah saudara perempuannya yang pemarah, tetapi dia selalu peduli padanya, dan dia selalu peduli padanya. Dia merasakan begitu banyak cinta dan kekeluargaan dari Ma Xiao Tao, dan bahkan sedikit pesona lembut. Kembali ke dalam ruangan, Ye Gui ingin mengikuti Huo Yuhao di luar, tetapi Su Sanshi meraih lengannya. Ayo pergi. Tapi dia adalah master jiwa jahat yang memiliki api terbesar. Dia juga Soldo Luo, bagaimana bisa Yuhao? Petik 2. Su Sanshi menurunkan suaranya dan berkata, percayalah padanya. Kami tidak dapat membantunya di sini, dan kami hanya akan menarik lebih banyak musuh. Ayo pergi. Dia menyeret Ye Gui dengan paksa saat dia berbicara, dan mereka naik di udara dan melompat melalui jendela lain di sisi lain sebelum mereka menghilang ke langit malam dalam sekejap mata. Apakah saya mengenal Anda? Suara Ma Xiao Tao terdengar sedikit serak di tengah sikap dinginnya, sementara suaranya jauh lebih menyenangkan di telinga daripada sebelumnya. Tentu saja. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam saat dia dengan paksa menekan emosinya yang menjengkelkan pada saat yang sama. Kamu siapa? Seutas perjuangan berkedut di bawah mata Ma Xiao Tao. Emosinya agak kacau dan bingung karena dia merasakan kemarahan Huo Yuhao di dalam air, dan adegan demi adegan buram terlintas di benaknya. Dia merasa seolah-olah sesuatu yang sangat penting akan terjadi, atau sudah terjadi sebelumnya. Aku Huo Yuhao, adikmu. Huo Yuhao melepas rias wajahnya saat dia berbicara dan mengungkapkan wajah aslinya. Huo Yuhao. Nama itu terdengar asing. Siapa itu? Mata Ma Xiao Tao menjadi semakin bingung dan bingung. Huo Yuhao secara bertahap melangkah menuju Ma Xiao Tao. Dia berjalan sangat lambat, tetapi setiap langkah sangat stabil. Dia telah mengamati api merah gelap yang menari-nari di mata Ma Xiao Tao selama ini. Kakak, aku Yuhao. Apakah kamu masih mengingatku? Kami pertama kali bertemu di tepi Danau Dewa Laut, di Danau Dewa Laut Akademi Shrek.
Anda kehilangan kendali atas diri Anda karena api iblis Anda saat itu, dan Anda hampir membunuh Donger dan saya. Jiwa bela diri saya memiliki ultimate ace, dan saya telah menekan api jahat di dalam tubuh Anda beberapa kali. Anda memperlakukan saya seolah-olah Anda adalah saudara perempuan saya sendiri, dan Anda mencintaiku dan merawat saya. Kami berpartisipasi dalam turnamen Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan bersama-sama, dan kami akhirnya meraih kejuaraan dan mempertahankan kehormatan Shrek. Anda adalah pemimpin tim kami, dan Andalah yang memimpin kami menuju kemuliaan tertinggi kami. Petik 2. Huo Yuhao. Shrek, Ma Xiaotao tampaknya telah mengingat beberapa hal. Tiba-tiba, dia melangkah keluar dan langsung muncul di hadapan Huo Yuhao, meraih bahu Huo Yuhao dengan satu tangan. Huo Yuhao tidak menghindar, dan dia tidak menggunakan kemampuannya. Dia hanya membiarkannya meraihnya seperti yang dia inginkan, dan gelombang panas membakar mengalir ke dirinya dari telapak tangan Ma Xiaotao. Huo Yuhao bisa melihat api merah gelap naik dari tangan kanannya, dan pakaian di bahunya segera dibakar menjadi garing, kemudian menjadi abu. Yang lebih menakutkan adalah kulit Huo Yuhao mulai terbakar, dan separuh tubuhnya kemudian menjadi merah gelap. Tubuh Huo Yuhao bereaksi secara naluriah pada saat ini. Lampu hijau melonjak dari tubuhnya, dan garis kerangkanya bisa terlihat saat lampu hijau terus berkedip. Kedinginan yang hebat kemudian meledak dan bertabrakan dengan gelombang panas yang membakar itu. Tubuh Huo Yuhao dan Ma Xiaotao bersinar pada saat yang sama, satu tubuh berkelap-kelip dengan cahaya hijau yang berkilauan dengan biru sedingin es, sementara yang lain berdesir dengan cahaya merah gelap. Udara di sekelilingnya mulai berputar dan memutarbalikkan dari semua panas itu. Ultimate Ice dan Fire Ultimate, dua ekstremitas besar, dan dua tipe kekuatan jiwa yang tangguh yang bertolak belakang satu sama lain, bertarung satu sama lain di bahu Huo Yuhao. Ma Xiaotao memiliki kultivasi yang jauh lebih kuat daripada Huo Yuhao, tetapi untuk beberapa alasan, Ultimate Fire-nya tidak bisa melanjutkan lebih dalam setelah memasuki tubuh. Kerangka Ice Jade Empress Scorpion memperkuat kekuatan elemen Huo Yuhao, dan dia juga mengasimilasi bagian dari Snow Empress dan kekuatan asal Empress Ice, yang telah memungkinkannya untuk meningkatkan Ice Ultimate-nya ke tingkat lain. Kekuatan unsur Huo Yuhao masih melampaui Ma Xiaotao. Tidak peduli apa, api tertinggi Ma Xiaotao tidak cukup murni, karena juga memiliki unsur kegelapan. Tapi Huo Yuhao masih meringis kesakitan dan penderitaan. Kontes antara dua ekstremitas ini masih terjadi di tubuhnya, dan Ma Xiaotao hanya harus menamparnya dengan telapak tangannya jika dia ingin membunuhnya. Huo Yuhao dapat membebaskan diri dari cengkeramannya, tetapi dia harus membayar mahal, dan dia tidak bergerak karena dia tidak ingin meninggalkan kesempatan ini. Dia sangat jelas bahwa dia hanya memiliki kesempatan untuk memindahkannya ketika emosinya masih dianggap stabil, dan dia tidak akan tahan sama sekali ketika emosinya menjadi bingung dan tidak teratur sekali lagi. Mata Huo Yuhao yang mengkilap dipenuhi dengan gairah dan emosi, dan dia menahan rasa sakit yang hebat di bahunya dengan susah payah saat dia memanggil dengan lembut, "Kakak, kakak." Tangan Ma Xiaotao yang memegangnya tiba-tiba menegang ketika dia merasakan Ice Ultimate-nya melawan dia, dan dia hanya menatap Huo Yuhao dari jarak dekat. Cahaya di sekitar mereka, dengan mereka berdua di tengahnya, terpelintir. Alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi di langit tidak bisa melihat apa-apa. Alasan untuk itu adalah karena seluruh wilayah ini berada dalam interferensi dan imitasi spiritual Huo Yuhao. Dua keterampilan jiwa jutaan tahun yang kuat digunakan bersama-sama, dan kecuali ada detektor termal yang dekat dengan tempat mereka, tidak ada yang mungkin bisa mendeteksi mereka. Selain itu, bahkan jika ada detektor termal di dekatnya, kontes antara Ultimate Ice dan Ultimate Fire ini terjadi di antara mereka berarti tidak akan memakan waktu lebih dari 3 detik sebelum detektor termal itu meledak. "Kakak," Huo Yuhao masih memanggilnya. "Kamu adalah Yuhao." Semburat kesadaran akhirnya muncul di dalam api menari-nari di mata Ma Xiaotao. "Iya, ini aku, Yuhao." Huo Yuhao memanggil dengan lembut. "Tidak, kamu musuhku." Api merah gelap jauh di mata Ma Xiaotao menjadi lebih kuat, dan dia menerapkan kekuatan sekali lagi dengan tangan yang masih memegang bahu Huo Yuhao. Huo Yuhao mengertakkan gigi, dan dia memanggil lagi dengan suara serak. "Saudara."
Tangan Ma Xiaotao sedikit melonggarkan. Kulit di bahu Huo Yuhao telah terkelupas, memperlihatkan tendon dan daging di bawahnya. Life Gold Huo Yuhao menganugerahkan energi hidup yang sangat besar kepadanya, tetapi bahkan Gold Life-nya tidak dapat membantunya memperbaiki jaringannya di tengah-tengah kebuntuan antara Ultimate Ice dan Ultimate Fire. Darah segar terus menguap saat energi kehidupan Huo Yuhao merembes. Air mata berkedip di mata Huo Yuhao yang berkilau. Saudari, tahukah kamu betapa aku merindukanmu selama bertahun-tahun? Saya tidak punya keluarga, dan saya selalu memperlakukan Anda seperti saudara perempuan saya sendiri. Saya telah menderita begitu banyak rasa sakit dan penderitaan begitu lama setelah Anda menghilang tanpa jejak. Akhirnya aku menemukanmu, kakak. Jangan pernah tinggalkan aku lagi, oke? Petik 2. Dia mengambil langkah ke depan saat dia berbicara saat dia mengulurkan tangan kanannya ke pinggang Ma Xiaotao. Ma Xiaotao langsung mengangkat tangan kirinya dan memotong ke arah leher Huo Yuhao. Tepat pada saat itu, mata Huo Yuhao yang berkilau tiba-tiba berkobar ketika dia berteriak di bagian atas suaranya, kakak. Tangan kiri Ma Xiaotao berhenti setengah kaki dari leher Huo Yuhao, begitu saja. Api tertinggi terus menyala saat cahaya Ultimate Ice berdesis terus-menerus dari tubuh Huo Yuhao. Dia mengambil kesempatan ini, dan tangan kanannya akhirnya melingkari pinggang Ma Xiaotao saat dia memeluk tubuhnya yang berkembang dengan baik.